dijelaskan oleh saya. Sebelum lanjut materi, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Lista. Di sini saya akan membahas tentang materi stimulan. Nah, stimulan adalah obat yang cenderung meningkatkan aktivitas saraf keseluruhan. Banyak dari obat ini bertindak sebagai agonis sistem neurotransmitter dopamin. Obat-obatan ini sering dimiliki tanggung jawab penyalahgunaan. Contohnya gini, teman-teman. Nah, obat ini memiliki sebagai obat ini memiliki kategori narkoba yang jenis narkoba yaitu kokain, yaitu dapat dikonsumsi dengan berbagai cara, contohnya dengan cara dihisap dan dihirup. Kokain sendiri dapat dihisap dan mencapai otak dengan sangat cepat, karena kokain sering dianggap lebih membuat ketagihan. Kenapa? Obat ini cenderung menjadi obat yang lebih mudah diakses oleh individu dari segmen masyarakat miskin. Lanjut. Boleh lanjut slide-nya. Nah, selanjutnya ada opioid. Opioid adalah salah satu kategori obat yang mencangkup heroin, morfin, metadon, dan kodein. Opioid sendiri memiliki sifat analgesik, yaitu mengurangi rasa sakit dan menghasilkan euforia. Nah, untuk pemakaian heroin sendiri diberikan melalui suntikan intravena. Tetapi risiko penyalahgunaan obat intravena ini memiliki risiko yang cukup bahaya, di mana bisa terjadinya tertular penyakit TB dan HIV. Nah, selain opioid, kegunaannya sebagai obat analgesik, senyawa mirip opioid ini sering ditemukan dalam obat penekan batuk, anti mual, dan anti diare. Nah, untuk selanjutnya ada halusinogen. Halusinogen adalah salah satu kelas obat yang menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman sensorik dan persepsi. Contoh, dalam kasus penggunaannya, seseorang dapat mengalami halusinasi visual, yang artinya menyebabkan halusinasi tubuh seperti seolah tubuh menjadi raksasa. Jadi, halusinogen ini seringkali dengan halusinasi yang jelas begitu. Lanjut ada keadaan kesadaran lainnya. Keadaan kesadaran lainnya adalah mengubah kesadaran melalui penggunaan berbagai obat psikoaktif. Di antaranya ada meditasi dan hipnos. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang meditasi. Meditasi adalah tindakan memusatkan perhatian pada suatu target seperti napas atau suara berulang. Untuk meningkatkan kesadaran saat itu, meditasi sendiri dapat membantu mengurangi tekanan darah, menghilangkan stres, dan untuk menjaga kualitas tidur. Orang yang sedang bermeditasi mungkin mengalami keadaan kesadaran alternatif. Nah, ini untuk caranya bisa seseorang itu teman-teman cara bermeditasi itu di keadaan yang cukup sunyi seperti di hutan atau tempat rekreasi seperti itu, tapi yang isinya tuh kayak yang enak gitu buat kita bermeditasi. Lanjut. Selanjutnya ada hipnos. Hipnos adalah keadaan fokus diri yang ekstrim dan perhatian, di mana perhatian minimal diberikan pada rangsangan. Nah, ada 4 bagian yang membawa orang tampak konsisten dalam sugesti yang terkait dengan hipnotis, yaitu peserta dibimbing fokus pada suatu hal seperti kata-kata penghipnotis atau jam tangan yang berdetak. Selanjutnya, peserta dibimbing fokus pada satu hal seperti kata-kata peserta dibuat nyaman dan diarahkan untuk rileks dan mengantuk. Selanjutnya, partisipan disuruh terbuka terhadap proses hipnotis, yang artinya itu percaya pada penghipnotis dan pasrah. Dan selanjutnya itu peserta didorong untuk menggunakan imajinasinya. Jadi hipnos itu adalah
keadaan fokus diri yang ekstrim dan perhatian, di mana perhatian minimal diberikan pada rangsangannya dan mereka itu fokus pada suatu hipnotis itu, teman-teman. Nah,